Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cista Delia Afriansi Kartika dari kelas Gizi 5A dengan NIM 192231103. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penilaian konsumsi pangan dengan metode 24-hour food recall. Tujuan dari adanya food recall ini yaitu yang pertama, memberikan gambaran kondisi asupan zat gizi, yang kedua, menilai asupan zat gizi saat ini maupun masa lalu, yang ketiga, menentukan status asupan zat gizi, dan yang keempat, membantu penggambaran status zat gizi di masa mendatang. Lalu selanjutnya ada bagan dari penilaian konsumsi pangan. Terdapat dua cabang di sini yaitu secara tidak langsung maupun langsung. Untuk yang kita bahas kali ini yaitu secara langsung dengan retrospektif yaitu 24-hour food recall. Untuk prinsipnya dari metode itu sendiri yaitu responden harus mengingat makanan atau minuman yang dikonsumsi dalam sehari kemarin, yaitu sehari sebelum wawancara dilakukan. Lalu wawancara dilakukan berulang kali, namun tidak setiap hari, melainkan pada hari yang acak. Lalu yang ketiga, waktu dilakukannya wawancara tersebut harus saat weekdays maupun weekend. Selanjutnya yaitu prosedur dalam food recall ini sendiri ada 5 step, yaitu yang pertama quick list. Quick list adalah wawancara yang dilakukan dengan respondennya itu sendiri, lalu kita sebagai pewawancara harus mencatat apa saja makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden tersebut. Lalu langkah yang kedua, kita harus mereview kelengkapan dari makanan dan minuman yang kita catat itu tadi. Lalu yang ketiga, kita harus menggali konsumsi pangan sesuai dengan waktu dan aktivitas yang dilakukan kemarin. Lalu yang keempat, menanyakan detail bahan makanan yang dikonsumsi sesuai yang disebutkan oleh responden itu tadi. Yang kelima yaitu kita harus mereview semua jawaban yang disebutkan oleh responden. Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode ini sebenarnya ada banyak, namun singkatnya, untuk kelebihan dari food recall ini sendiri bisa dikatakan praktis karena termasuk mudah daripada metode yang lain. Lalu yang kedua, dalam sekali melakukan food recall, kita bisa merangkap banyak informasi yaitu seperti pola makan, cara pengolahan bahan makanan, dan berapa banyak makanan yang dikonsumsi. Lalu untuk kekurangannya itu sendiri membutuhkan waktu yang agak lama, yaitu lebih dari sehari agar data lebih valid. Lalu bisa terjadi bias karena wawancara dilakukan berdasarkan ingatan dari responden. Selanjutnya yaitu ada instrumen yang dilakukan untuk 24-hour food recall ini sendiri, yaitu formulir yang berisi waktu makan, nama makanan, lalu proses pengolahan, dan porsinya. Untuk alat bantunya sendiri bisa menggunakan pedoman atau ukuran bahan makanan yang tercantum dalam buku foto makanan. Lalu ada food model juga. Untuk populasi yang bisa menggunakan 24-hour food recall ini sendiri, semuanya seperti balita, ibu hamil, lansia, remaja, dewasa, maupun anak-anak. Untuk urutan dari analisa food recall ini sendiri, yaitu kita melakukan data recall. Selanjutnya kita harus mengonversi data makanan itu tadi dari URT ke gramasi yang sesuai. Lalu selanjutnya kita harus melakukan perhitungan zat gizinya dan membandingkan dengan AKG yang berlaku. Untuk penyajian data itu sendiri bisa dilakukan seperti yang dicontoh, yaitu tabel maupun grafik ataupun gambar. Lalu 24-hour food recall ini bisa dibandingkan juga dengan FFQ maupun weight food record. Untuk dari segi kegunaan,
24 hour food recall ini hanya cocok dilakukan untuk survei yang berjangka pendek. Untuk validitas dari metode ini termasuk sedang ke tinggi karena bergantung dengan ingatan dari responden dan keterampilan wawancara dari enumerator. Untuk rehabilitasnya termasuk sedang. Lalu berikut adalah contoh-contoh bias dan cara menanganinya dari metode ini, yaitu yang pertama, recall bias, yaitu ketika responden lupa makanan atau minuman apa saja yang dikonsumsi. Untuk cara menanganinya yaitu dengan pendekatan multiple pass atau dengan membantu dengan foto porsi atau alat rumah tangga. Yang kedua yaitu social desirability pass, yaitu ketika responden sengaja menambahkan atau mengurangi data makanan. Untuk cara menanganinya yaitu kita harus menjelaskan bahwa hal ini harus dilakukan dengan tepat dan kita tidak boleh menghakimi. Kita harus menjamin bahwa data yang diberikan oleh responden itu aman. Lalu yang keempat ada bias estimasi porsi, yaitu ketika responden bingung atau salah memperkirakan porsi makanannya. Kita bisa membantu dengan menyediakan alat bantu visual seperti food model itu tadi. Lalu bias yang terakhir yaitu bias dari pewawancara itu sendiri ketika tidak mengarahkan atau tidak menjelaskan cara menjawab dengan detail. Untuk cara menanganinya yaitu kita sebagai pewawancara harus latihan agar bisa mewawancarai dengan baik. Berikut adalah dua daftar pustaka yang saya gunakan dalam literatur review hari ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.